bahwa terima kasih ya Allah telah memilih saya di antara begini banyak hamba-hambamu untuk Kau biarkan saya ingat padamu. Seribu sekalian saya muliakan, yang ciptain Jakarta, Indonesia, Allah SWT. Yang ciptain Hong Kong, Cina, Allah SWT. Yang menciptakan Amerika, Eropa, Allah SWT. Yang menciptakan alam semesta, langit dengan segala planet-planetnya, dengan segala bintang-bintangnya, dengan segala apa yang ada di alam langit sana, Allah SWT yang menciptakan oksigen, yang menciptakan anggota tubuh kita, yang menciptakan makanan, pakaian, dan semua yang ada di alam semesta, Allah SWT. Tapi tidak semua orang dibiarkan Allah untuk tahu siapa yang menciptakan semuanya. Kamu adalah salah satu. Kita adalah salah satu dari sekian makhluknya Allah di atas muka bumi ini. Gak semuanya dikasih izin buat tahu siapa yang menciptakannya. Kamu diizin, kamu diperkenalkan. Tidakkah menunjukkan betapa sangat mulianya diri? Saudara sekalian, ini kayak gini loh, kayak ada raja misalnya punya istri banyak, punya anak banyak, tapi masing-masing ditaruh di berbagai macam daerah. Dari sekian banyak anak-anaknya, semuanya dinafkahi, semuanya ditransferin, semua dipenuhi kehidupannya, semua dipenuhi kehidupannya. Tapi nggak semuanya dikasih tahu siapa bapaknya, nggak semuanya bahkan diakui sebagai anaknya. Semuanya ditransfer, tapi nggak semuanya diakui. Ada di antara anak-anaknya, misalnya anggaplah anaknya 20 orang. Di antara 20 anaknya itu hanya ada beberapa aja. Anggaplah 5 orang. Di antara 20 itu ada 5 anak. Anggaplah 10 lah. Anggaplah di antara 20 orang 10 anaknya itu dibiarkan untuk tahu siapa bapaknya, sebagai anaknya. Tidakkah menurutmu dari 20 anak itu yang paling disayang adalah yang diakui? Yang si anak boleh ngasih tahu orang lain, bapak saya adalah Tuhan saja. Dan si bapaknya juga mengakui dia adalah anak saya. Dari 20 orang tersebut, bisa jadi yang 10 ini diberi transferan tidak lebih banyak daripada 10 yang lain. Tapi kita tahu di antara 20 anak ini yang paling dicintai, yang paling bahagia adalah yang diakui dan bisa mengakui sang ayah sebagai bapak. Saudara sekalian, saya melihat demikian pula dengan saudara. Semuanya Allah menciptakan berapa miliar manusia itu di atas muka bumi. Allah yang menciptakan mereka. Mereka makan dengan rezeki dari Allah SWT. Mereka minum dari airnya Allah SWT. Mereka bernafas dengan oksigen dari Allah SWT. Ketika Allah SWT bikin oksigennya rusak hanya dengan penyakit yang bernama COVID, berapa miliar manusia harus libur dari semua kegiatan-kegiatan mereka. Allah SWT yang menciptakan semuanya, teman-teman. Akan tetapi dari sekian miliar itu tidak semuanya diakui Allah sebagai hambanya dan boleh menyebut Allah sebagai Tuhan. Kita di antaranya diakui dan kita di antara yang mengakui, sehingga kita
dapat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku mengakui ya Allah, aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan aku bersaksi ya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan. Saudara sekalian, karena tanda bahwa kita adalah manusia yang mulia, nomor satu adalah bahwa Allah anugerahkan kepada kita iman. Kita dipilih Allah menjadi hamba yang beriman. Alhamdulillah. Orang yang beriman di mana-mana nggak takut. Tinggal jauh dari negaranya, tinggal jauh dari orang tuanya, tinggal jauh dari sahabat-sahabatnya yang dia kenal, tinggal di negeri orang yang bahasanya nggak kenal, tinggal di tempat terasing yang orang-orangnya tidak kita kenali, budayanya nggak kita kenali, nggak takut. Kenapa gitu? Kenapa orang yang beriman nggak pernah takut? Karena dia paham semua jengkal tanah adalah milik Allah dan semua manusia adalah hamba-Nya Allah. Semua jengkal tanah adalah milik Allah dan semua manusia adalah hamba-Nya Allah. Tidak ada yang dapat terjadi, bahkan sekedar daun gugur dari pohonnya, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang dapat terjadi, bahkan sekedar lirikan mata, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Kalau Allahnya sudah bersama dengan dirimu, apalagi yang harus kamu takutkan? Takut apa? Allahnya bersama dengan kita. Khawatir dari apa? Jika pemilik semesta bersama dengan diri kita. Karena yang Allah mengatakan, man yajidillah fa ayyu syai'in yajidillah. Wa man lam yajidillah fa ayyu syai'in yajidillah. Siapa yang mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus merasa kehilangan dari apa? Sementara orang yang tidak mendapati Allah, gak punya Allah dalam hidupnya, dia punya apa sebenarnya? Gak punya apa-apa. Maka yang nomor satu, sayang pada orang-orang yang berjuang dalam hidup. Jenengan panitia salah satu berdiri di sebelah sana, jadi nggak usah ini. Nggak usah di sana nggak ya? Nggak apa-apa kan panitia. Dia kan panitia kan, jenengan kan pakai sebagai panitia. Jadi salah satunya berdiri di sana. Kalau dia abai dari kejauhan tuh nggak ini. Jadi salah satu panitia ada yang di sana. Iya. Jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggal Allah. Sumber kekuatanmu, sumber kekuatanmu, sumber kehidupanmu, sumber kemampuanmu untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Allah, kamu punya Allah, kamu punya Allah. Allah bisa segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadi,
sesuatu tersebut. Kamu hanya perlu jangan mau-maunya jauh dari Allah. Dek, jauh dari Allah itu berat. Bu, jauh dari Allah itu berat. Buat kamu gak akan kuat. Jauh dari Allah itu berat. Kamu gak akan kuat. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dalam kehidupan. Allah. Saat kamu lagi takut, kamu bilang dalam diri kamu, wahai diri, jangan takut, kita punya Allah. Saat kamu lagi merasa miskin, sampaikan kepada dirimu, wahai diri, jangan takut, kita punya Allah. Allah Maha Kaya, Dia mampu untuk mencukupkan kita. Gak usah khawatir. Tidak usah khawatir terhadap apapun, teman-teman saya sekalian. Jangan khawatir terhadap apapun. Jangan tinggal Allah. Ingat Allah, masukkan dalam hati. Ingat Allah, masukkan di dalam hati. Cukup, saya rasa cukup untuk menjadi obat terbaik bagi diri saya, dan akan jadi obat terbaik bagi diri apa yang Allah SWT sampaikan kepada kita sekalian. Kata Allah SWT, "Fadhkuruni adzkurkum." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut aku, ingat aku, kata Allah, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Cukup itu sebagai obat bagi diri kita sekalian. Kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Kita sebut nama Allah, maka Allah akan sebut nama kita. Kata Allah SWT dalam salah satu hadis qudsi, dengerin, biar bisa kamu ulang-ulang dalam hati. Untuk sisa hidup, biar kamu gak gampang-gampang merasa diri gak berharga, akhirnya menjual dirimu dengan sangat murah. Baru kena uang dikit aja, imannya, Islamnya digadaikan. Jangan teman-teman. Baru agak senang dikit ketemu orang gak beriman, akhirnya kemudian jadi lepas iman di dalam hati kalian. Jangan. Kamu berharga. Ingat ini, kamu mulia. Jangan pernah menghinakan dirimu karena apapun, karena siapapun. Sehingga sekalian saya siapkan hadisnya Nabi besar Muhammad SAW dari Allah SWT, namanya hadis qudsi, firman Allah tapi disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Katanya Allah SWT, "Man tagarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dira'a." Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man tagarraba ilayya dira'a taqarrabtu ilayhi ba'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Segini. Itu namanya satu depak. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri ketika dibentangkan, itu namanya satu depak. Satu hasta
dari ujung jari tangan sampai ke siku, satu hasta. Man atani yamshi ataituhu harwala. Katanya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekat kepadamu dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala kepadanya?